dan DKK. Kemudian terkait perkembangan perkara Herjon Noperi. Jadi terkait perkara tersebut nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Kasipitsus, Pak Iswanur, terkait perkembangan perkara tersebut secara detail. Saya serahkan langsung ke Pak Kasipitsus. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang Intelijen Pak Iryono bahwa terkait perkara Mardhoni Yusraya anak dari Rahman, itu yang kita sudah pernah kita jelaskan terlebih dahulu bahwa itu perkara berasal dari kepolisian, yakni Polres Kutai Barat. Nah, dalam tahapan-tahapan dapat saya jelaskan di sini terhadap Mardhoni Yusraya anak dari Rahman DKK. Ini dari pihak kejaksaan telah melakukan tuntutan terhadap Mardhoni Yusraya anak dari Rahman sebagai terdakwa 1. Tuntutannya tergabung menjadi satu dengan terdakwa 2 Yeskel anak dari Enos Atta, terdakwa 3 Novia Betsy, dan terdakwa 4 Fahri Husaini. Di mana dalam tuntutan kami untuk para terdakwa ini kita tuntut selama 6 tahun, masing-masing 6 tahun dengan denda 200 juta, subsidiar 6 bulan. Untuk uang pengganti kita tuntut sebanyak 123.155.565 rupiah. Dan apabila tidak dilakukan penggantian, maka akan kita kenakan denda subsidiarnya selama 3 tahun. Itu dari tuntutan kami penuntut umum. Setelah itu oleh Majelis Pengadilan Tipikor Samarinda menyatakan telah menjatuhkan putusan kepada masing-masing terdakwa. Untuk terdakwa Mardhoni Yusraya anak dari Rahman diputus selama 4 tahun dengan uang pengganti sebesar 420.722.260 rupiah, subsidiar 6 bulan. Untuk terdakwa 2 Yeskel anak dari Enos Atta, majelis memutus selama 1 tahun 6 bulan dengan uang pengganti sebesar 38 juta rupiah, subsidiar 6 bulan. Untuk terdakwa 4 yaitu Fahri Husaini dituntut sama dengan terdakwa 2, yakni selama 1 tahun 6 bulan dengan UP sebesar 17 juta rupiah. Sedangkan untuk terdakwa 3 Novia Betsy, hakim memutus selama 1 tahun dengan UP sebesar 38 juta rupiah, subsidiar 6 bulan. Untuk denda terdakwa 1 200 juta sudah saya indikan. Ini kami dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat dalam hal ini sebagai penuntut umum melakukan upaya hukum, yaitu banding terhadap putusan yang diambil oleh Majelis Pengadilan Tipikor, di mana dari tuntutan kami berbeda dengan putusan dari Pengadilan Negeri Tipikor, sehingga kami mengambil upaya hukum yaitu banding. Untuk perkara atas nama Herjon Noperi anak dari Cassius Lone, dapat saya jelaskan di sini. Untuk tahap 2 itu ada penyerahan tersangka dan barang bukti tanggal 10 Mei 2021, di mana penahanan oleh penuntut umum adalah kita mengambil
tahanan kota di Kabupaten Kutai Barat, mengingat kondisi daripada terdakwa pada saat itu tidak dapat kami masukkan ke penahanan karena situasinya pada saat itu dia mengalami jantung, ya, penyakit jantung. Itu dari penuntut dari kami kejaksaan mengambil memberikan kepada terdakwa yaitu tahanan kota sejak tanggal 10 Mei 2021. Kemudian adanya pembantaran penahanan oleh Hakim PN Tipikor Samarinda tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021. Tetapi penetapannya penahanan rutan tanggal 9 September 2001 dimulai tahan di lapas kelas 2 Tenggarong tanggal 11 September. Jadi sempat kita bantarkan, kemudian kita tahan kota, kemudian kita melakukan persidangan sampai dengan tuntutan. Di mana tuntutan tanggal 2 September 2021. Tuntutan kita yakni pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dengan pidana badan selama 9 tahun, denda sebesar 200 juta, subsidiar 3 bulan. Uang pengganti sebesar 1.037 juta rupiah, subsidiar 2 tahun dengan biaya perkara sebesar 5.000. Nah, kemudian tadi sempat terjadinya pembantaran penahanan juga pada saat itu. Kami menerima penetapan dari hakim untuk menahan terdakwa Herjon karena mengingat kondisi daripada si Herjon sudah mulai baik dan hakim mengeluarkan penetapan penahanan rutan itu tanggal 9 September 2001 yang mulai ditahan di lapas kelas 2A Tenggarong tanggal 11 September 2001 sampai dengan tanggal 12 September. Jadi hari Sabtu kemarin kita sudah melaksanakan penetapan hakim Sabtu kemarin. Jadi yang sekarang yang terdakwa pertama tahanan kota sekarang beralih ke tahanan di lapas Tenggarong kelas A Tenggarong. Untuk agenda mendatang ini kita mendengar karena sudah membaca tuntutan, jadi hak daripada terdakwa adalah membuat replik dan kami akan membuat duplik. Jadi masih dalam proses persidangan. Mungkin teman-teman media itu yang dapat kami sampaikan terhadap penanganan perkara atas nama Martinus Raya DKK dan Herjon Notori anak dari Kasiswa. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Kasinda. Oke, terima kasih teman-teman media. Itu rilis kami pada hari ini untuk 2 kegiatan atau 2 proses persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Untuk ini terdakwa Herjon itu untuk sampai hari ini sudah sampai di mana persidangannya? Untuk acara persidangan sekarang ini sudah membaca tuntutan dan tinggal menunggu replik daripada si terdakwa. Jadi apa yang akan dia jawab dari tuntutan kami. Jadi sambil menunggu. Agenda itu tanggal 16 September. Itu sidang berikutnya. Ya, untuk kerugian tadi Pak yang di khususnya kasus Pak Herjon tadi yang 1, sekian miliar itu tadi, apakah kerugian dari tindak pidana korupsi itu sendiri atau mungkin kerugian dituntut oleh jaksa Pak? Jadi terhadap kerugian ini dinilai sebagaimana dari ahli dari BPKP yang menyatakan kerugian sebesar 1 miliar sekian. Jadi dari kerugian itulah kami dari penuntut umum menuntut berdasarkan dari keterangan ahli. Gitu. Kalau di perkara sebelumnya yang Martinus Raya dan kawan-kawan itu juga sama Pak. Sebelumnya kan jaksa menuntut bahwa jika mereka tidak mampu membayar akan disita sejumlah aset untuk dilelang. Nah, apakah itu juga akan masuk dalam ini Pak? Pertimbangan banding Pak?
dalam pertimbangan banding tetap itu karena sebagaimana tuntutan kami yang saya bacakan tadi itu tidak sesuai dengan vonis hakim. Makanya kami akan berupaya hukum yaitu dengan banding terhadap tuntutan kami yang tadi sempat saya bacakan tadi. Jadi terhadap bagaimana terhadap pengelolaan uang penggantinya itu ya kami akan tuangkan dalam memori banding kami. Dalam memori banding itu Pak, masa hukuman itu apakah nanti akan sama dengan tuntutan awal primer itu? Kita kembali lagi kepada hakim yang mengadili, yaitu hakim pada Pengadilan Tinggi Samarinda. Nah, berdasarkan dari memori banding kita akan diadili kembali oleh majelis hakim dari Pengadilan Tinggi. Oke, cukup ya. Cukup.